Nah, judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah Imago Dei. Ini dalam bahasa Ibrani, artinya gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita diminta untuk menciptakan manusia, kira-kira manusia seperti apa yang akan kita ciptakan? Apakah kita akan menciptakan manusia seperti diri kita saat ini? Atau kita menciptakan seperti idola kita? Mungkin itu Justin Bieber atau Raffi Ahmad atau siapa? Kira-kira kriteria apa yang akan Bapak Ibu buat untuk menciptakan seorang manusia? Dan dari kriteria itu, mungkin ada di antara Bapak Ibu putih, Pak. Kalau Joyla, Elogia ditanya pasti putih, karena dia selalu kepingin putih gitu ya, diolesin banyak hand body seluruh tubuhnya supaya putih gitu ya, kayak Kak Dea. Putih, tinggi, cerdas, pinter gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, berapa kriteria yang ada pada diri kita saat ini? Berapa kriteria? Sehingga Bapak Ibu menyimpulkan orang yang sedemikian rupa itu hidupnya pasti bahagia. Tentu Bapak Ibu tidak menciptakan manusia yang viral hari-hari ini ya, seperti Kajari yang ada di Medan gitu ya. Nggak mungkin, manusia begini nggak penting, ini nggak kita ciptakan. Orang-orang yang membuat rusuh, orang-orang yang membuat rasis, orang-orang yang membuat nggak nyaman, pasti kita nggak mau ciptakan. Nah, Bapak Ibu, siapa diri kita saat ini? Apakah seperti yang kita harapkan atau jauh dari harapan kita? Nah, mengenai gambar diri ini menjadi persoalan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Who am I? Siapa diri saya? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau ini nggak selesai, kita nggak bisa selesai dengan diri kita. Kalau ditanya Bapak Ibu saat ini, siapa Bapak Ibu? Pak Heri, siapa Pak Heri? Saya Heri, Pak. Heri siapa? Heri marganya Pak Yahuku ya. Heri dari Nias gitu ya. Itu nama Bapak. Siapa Bu Junita? Saya istrinya Pak Feng Feng, yaitu suami Ibu. Siapa? Andreas. Saya anaknya Pak Dadi, itu orang tua Mas Andreas. Jadi siapa Mas Andreas? Sering sekali kita meletakkan identitas kita kepada nama kita, kepada orang tua kita, sehingga kita nggak pernah menemukan diri kita yang sebenarnya. Kita nggak mungkin menemukan jati diri kita. Iya, kalau orang tuanya Mas Andreas itu baik, mungkin dia bangga sebagai anaknya Pak Dadi. Tetapi kalau saya, orang tua saya siapa Bapak Ibu? Pak Sitepu, mantan preman. Tuhan, kok saya ditaruh ya di keluarga seperti ini? Nggak bisa terima. Iya, kalau Bapak Ibu jabatannya tinggi di perusahaan yang Bapak Ibu Tuhan tempatkan, wah bangga. Tapi bagaimana kalau nggak punya jabatan? Jabatannya apa? IRT, ibu rumah tangga. Apa menariknya? Apa bangganya? Padahal itu jabatan yang paling luar biasa itu, menentukan masa depan anak gitu. Tapi sering sekali kita membuat standar tentang identitas kita kepada sesuatu yang panah, termasuk pencapaian kita, termasuk apa kata orang tentang kita. Makanya saya lucu ya, waktu kami tinggal di Tangerang, itu ada tetangga kami, nama Bapak siapa? Nama saya Adianto, Pak. Terus kenapa Bapak dipanggil bukan nama Bapak? Kok Bapak dipanggil? Bapak Ibu tahu nggak namanya siapa panggilannya? Panggilan itu Pengki. Bapak Ibu tahu nggak Pengki ya, tempat sampah itu ya? Pengki, Adianto itu bagus namanya. Tapi kok namanya disebut Pengki, gitu ya? Karena dulu Pak ceritanya, saya itu sakit-sakit terus waktu kecil. Lalu orang tua saya ganti nama saya jadi Pengki. Lucu ya, tapi nggak ada yang ketawa. Nah, sering sekali kita menempatkan
identitas kita kepada apa kata orang, kepada pencapaian kita. Nah, saya membaca buku psikologi tentang identitas diri itu, bagaimana bisa terbentuk, itu dibentuk oleh orang-orang yang berotoritas. Orang tua kita, guru kita, ya, termasuk guru sekolah minggu, Pak Pendeta gitu ya. Karena itu hati-hati ya kita melabeling seseorang. Kadang-kadang kita dari kecil dilabeling sama orang tua kita, jelek lu. Nah, dulu kampung saya punya pemahaman yang beda, Bude. Kalau anak dibilang jelek, berarti dia cantik. Nah itu kan salah kaprah ya, jelek lu, jahat lu gitu kan. Anak jahat, anak jelek. Kita di-labeling sama orang-orang berotoritas seperti itu. Pemalas, penipu gitu ya. Kita di-label, kita didakwa, kita dituduh, kita dikata-katai, kita dihakimi. Sehingga waktu kita seperti pembohong misalnya, kamu pembohong dari kecil, kita dikata-katai pembohong. Waktu kita sudah menjadi besar, tahu nggak pembohong itu nggak benar? Tahu. Tapi kenapa orang yang sudah dari kecil pembohong terus? Karena Bapak Ibu, dia sudah melihat dirinya, memperlakukan dirinya seperti orang, apa kata orang terhadap dirinya. Sehingga waktu suatu hari diajak, kamu jadi orang jujur dong. Tahu nggak jujur itu baik? Tahu. Tapi kok dikasih tahu jujur nggak bisa? Jadi pembohong lagi. Kenapa? Karena dia sudah melihat dirinya, memperlakukan dirinya sesuai dengan apa yang dilabel oleh orang-orang terhadap dirinya. Sehingga dia tidak mampu untuk jujur. Waktu dia jujur, aku kok jujur sih ya? Aku kan bukan orang jujur. Aku pembohong. Sehingga Bapak Ibu, orang seperti ini tidak pernah bisa bangkit dari pembohongnya. Orang berusaha untuk terlihat baik supaya orang memperkatakan kita, menyebut kita sebagai orang benar, orang baik gitu ya. Kita berusaha melakukan segala sesuatu supaya kita sukses, memiliki suatu pencapaian, supaya orang gak menghakimi kita, supaya orang gak memandang kita rendah, supaya orang gak sembrono terhadap diri kita. Tapi sebenarnya kita sedang membangun kepalsuan. Kita kepingin mengejar pengakuan, kamu keren ya, kamu hebat ya, kamu benar ya, begitu ya. Kamu mantap ya orangnya ya. Sehingga banyak orang Bapak Ibu menaruh identitas kepada sesuatu yang panah. Kita pun, saya pun ada kecenderungan seperti itu. Menaruh identitas kita kepada pengakuan orang, kepada penerimaan orang, kepada label yang diberikan orang lain kepada kita. Makanya Bapak Ibu, kita akhirnya menjadi siapa diri kita hari ini adalah siapa, kemana, dan di mana kita meletakkan identitas kita. Maka orang yang dilabel sebagai orang yang jujur, dia akan berusaha untuk jujur, tapi kejujuran itu bukan dari hati. Saya kan jujur, gimana nanti kalau saya nggak jujur? Orang akan lagi menyuruh saya jujur. Orang melabel kita sebagai orang yang rajin. Rajin. Bekerja di rumah rajin, bekerja di perusahaan rajin. Baik nggak? Bagus. Tetapi kita jujur itu sebenarnya bukan karena dari hati, tapi karena label. Nanti kalau saya pemalas, orang nggak sebut lagi saya sebagai orang yang rajin. Nah, ini semua membuat kita nggak menghidupi diri kita. Kita menjadi orang-orang yang menghidupi topeng kemunafikan. Kalau ini yang membangun identitas kita, cerita ini yang membangun identitas kita, kita akan menjadi orang yang memiliki berhala hati, berhala pembuktian diri. Waktu orang mengatakan kita gak jujur atau pembohong, kita berusaha membuktikan, aku akan membuktikan aku ini jujur. Waktu orang berkata kita ini seorang jujur, kita akan mempertahankan identitas itu. Tapi sebenarnya bukan dari hati kita. Kita takut dikata-katai.
Kita takut dihakimi, kita takut di label. Akhirnya kita menjadi topeng, kelihatan bagus, kelihatan indah, tapi hati kita tertekan, jiwa kita merana. Hidup seperti ini kita gak mungkin menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Sebaliknya kita sedang menghidupi berhala hati, berhala penyembahan yang tidak kelihatan. Hari ini kita belajar dari sekolah minggu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai itu begitu sikap berdoanya? Dan kenapa orang Farisi itu berdoa dengan kesombongan? Karena dia lupa siapa dirinya. Menaruh identitasnya kepada pencapaiannya, menaruh identitasnya kepada amal ibadahnya. Makanya akhirnya dia punya kekuatan untuk sombong dan menghakimi saudaranya. Ketika kita lupa siapa identitas kita, kita akan menjadi orang yang angkuh. Waktu kita terlihat berhasil, waktu itu terlihat gagal, kita akan menjadi orang yang munafik. Dua-dua ini membuat kita tidak menjadi manusia seperti yang Tuhan ciptakan sejak semula. Tahukah saudara, iblis itu bekerja sampai sekarang sama dengan bagaimana dia menggoda Tuhan Yesus di padang. Bagaimana manusia itu tergoda untuk merasakan, buatlah batu ini jadi roti. Digoda untuk menjadi orang, untuk to be, untuk menjadi somebody, untuk menjadi seorang yang diakui. Dan yang ketiga, jatuhkan dirimu, maka semua akan yang kamu lihat dari hubungan ini akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Kita tergoda untuk memiliki. Karena apa? Manusia menaruh identitasnya dari apa yang dia rasakan, dari apa yang orang lain katakan tentang dirinya, dari apa yang orang yang dia miliki. Oh, aku somebody kalau ini. Oh, aku somebody, aku seseorang yang berharga, seseorang yang istimewa kalau aku memiliki pencapaian ini dan itu. Selama kita menaruh identitas kita kepada sesuatu yang panah, sesuatu yang rapuh, Bapak Ibu, maka identitas kita akan rapuh. Maka kita pun akan tidak pernah menikmati kehidupan ini. Yesus juga dicobai, jika kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti, jatuhkan dirimu, maka aku akan berikan semua. Kita berusaha menghabiskan uang, bahkan kita berusaha mati-matian mencari uang. Akhirnya gak cukup uangnya, kita ngutang supaya kita berusaha untuk impress orang lain, untuk memperoleh sebuah pengakuan. Ini semua yang manusia cari. Ketika kita mengejar ini, kita sedang meletakkan hidup kita kepada sesuatu yang rapuh, kepada sesuatu yang terikat, akan membuat kita gampang terperosok. Tahukah Bapak Ibu, pekerjaan iblis akhir-akhir ini bukan bagaimana kita tidak bergereja, bukan bagaimana kita tidak melayani, tapi pekerjaan iblis akhir-akhir ini adalah bagaimana kita tetap melayani, tetap menjadi jemaat, tetapi menjadi jemaat yang egois, menjadi pelayan yang berpusat kepada diri sendiri, merasa tahu, merasa mampu, melakukan pelayanan, melakukan ibadah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, untuk mendapatkan identitas, untuk terlihat rohani, untuk terlihat benar. Ketika kita tidak terlihat benar, tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan sesuatu, kita menjadi mutung, kita menjadi mundur, kita menjadi uring-uringan, sentimen, marah menguasai hati kita. Oleh sebab itu saya senang sekali dengan anak muda kemarin belajar bagaimana menjadi tiang gereja, belajar dari Timotius, Titus, dan Filemon. Mereka adalah murid Yesus, muridnya Paulus. Mereka meskipun melayani,
Tidak hanya fokus kepada pelayanannya, tetapi fokusnya kepada kebenaran Tuhan. Maka Paulus bilang, jadilah tiang penopang kebenaran. Mereka tetap mau dimuridkan. Mereka tetap mau dituntun oleh bapak rohaninya. Mereka tetap menjadikan firman itu sebagai yang utama di dalam pelayanannya dan kehidupannya. Jadi saudara, kita simpulkan seperti ini. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Bagi Tuhan bukan bagaimana kita melakukan ini dan itu, tetapi bagaimana menjadi pribadi yang menghidupi identitas di dalam Dia. Buat Tuhan kita bukan yang utama bagaimana kita taat ini, taat itu, melayani, beribadah, tapi buat Tuhan yang utama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menghidupi identitas di dalam Dia. Jadi bagaimana Pak kita menemukan identitas kita dalam Kristus? Bagaimana kita bisa menemukan identitas kita yang sebenarnya? Ingat Bapak Ibu, tadi proses terbangunnya identitas itu dari mana? Dari perkataan orang yang berotoritas. Dari perkataan, perlakuan orang yang berotoritas. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan identitas kita dalam Kristus? Saat kita menerima perkataannya Tuhan, perlakuannya Tuhan tentang diri kita. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu bahwa harga sesuatu itu ditentukan oleh apa? Siapa yang membuatnya? Siapa yang memilikinya? Kalau Bapak Ibu lihat barang-barang dari tokoh-tokoh ini, oh ini harganya bukan lagi ratusan juta. Sepatu, sarung tinju, jaket Michael Jackson, ya. Itu bukan harganya ratusan juta, bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Itu harganya miliaran. Kenapa berharga? Bukan seberapa hebat bahannya, tapi siapa yang memilikinya, siapa yang menciptakannya. Nah, sering sekali kita tadi Bapak Ibu ya, menempatkan nilai diri kita kepada apa yang kita pakai, kepada pencapaian kita, kepada pengakuan manusia tentang kita. Makanya kita nggak punya jati diri yang kuat. Jati diri kita roboh, rapuh. Karena kita menyandarkan sesuatu yang kekal kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang rapuh. Seharusnya kita menyandarkan jati diri kita kepada siapa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang memakai kita. Kita tidak akan berharga kalau kita tidak dipakai Tuhan. Sama seperti alat-alat ini, berharga, bernilai karena orang yang memakainya itu adalah orang yang terkenal, orang yang populer, orang yang hebat. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, yang menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya lebih daripada orang hebat yang ada di dunia ini. Lebih dari siapapun yang ada di dunia. Dia adalah Tuhan semesta alam semesta. Dialah Tuhan pemilik jagat raya. Dia yang menciptakan kita. Dia bukan hanya seorang yang punya mahakarya, tapi dia adalah pribadi mahakarya itu sendiri. Kita itu diciptakan spesial. Kita itu diciptakan unlimited edition. Kita itu diciptakan istimewa. Dia terkaya, dia termulia, dia terhebat. Kalau kita mau kembali kepada identitas kita yang semula, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sudah tentukan, kita harus menerima perkataan firman tentang siapa diri kita. Kita harus memperlakukan diri kita sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita bisa menang atas berhala hati kita ketika kita menemukan identitas kita di mana Bapak Ibu? Di dalam Kristus. Coba kita lihat bagaimana Tuhan saya mau ajak Bapak Ibu bagaimana kita betapa kita istimewa, betapa kita spesial. Tahukah Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan tumbuhan, binatang, jagat raya diciptakan, Dia hanya menciptakan dengan apa? Berfirman.
Tapi waktu dia menciptakan manusia, Allah apa Bapak Ibu? Dia membuat perencanaan. Kata baiklah kita. Dia merencanakan kita. Kenapa? Saudara spesial. Tidak hanya itu, tetapi dia membuat kita serupa, segambar dengan dia. Itulah imago Dei. Kalau ada di antara kita mirip seorang yang terkenal, lalu di videoin, dimasukin ke media sosial, bisa viral dan dapat duit. Kita tidak hanya mirip Bapak Ibu, tetapi kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Betapa kita itu istimewa. Lalu yang tidak hanya cukup sampai di situ saja, yang selanjutnya di ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Jadi waktu dia menciptakan tumbuhan, semua sisi dunia, dia hanya berfirman. Tetapi dia waktu menciptakan kita, dia bentuk dengan tangannya. Kenapa? Karena kita ini adalah istimewa. Colek samping kiri dan kanannya, kita ini istimewa. Kita ini spesial. Kita ini berharga. Kita ini original ciptaan Tuhan. Memang benar Bapak Ibu, ketika manusia Tuhan ciptakan begitu istimewa, pada akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mencarinya. Makanya tadi manusia mencari kemuliaan itu kepada usaha dan perbuatannya. Dengar, ketika kita menyandarkan identitas kita kepada usaha dan perbuatan kita, apa kata Alkitab minggu yang lalu kita belajar? Terkutuklah orang yang mengandalkan hukum Taurat. Basic dari hukum Taurat itu adalah perbuatan. Basic dari hukum Taurat itu adalah usaha manusia. Tadi ya, orang Farisi, kenapa dia membanggakan diri? Karena dia menyandarkan kelayakannya di hadapan Tuhan berdasarkan perbuatannya. Makanya Kristus selalu ingatkan, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mencarinya dengan usahanya, tapi gak pernah ketemu. Tidak pernah membuat mereka kembali kepada posisi yang semula yang Tuhan ciptakan. Yang membuat mereka kembali, karena yang membuat kita kembali kepada rencana Allah, identitaslah awal kita, bukanlah usaha dan perbuatan kita. Tetapi apa Bapak Ibu? Usaha dan perbuatan Allah. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita mau menemukan identitas kita, bukan usaha perbuatan kita, tetapi usaha dan perbuatan anaknya Yesus di atas kayu salib. Gambaran Allah yang semula itu telah pecah berantakan. Kita kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Ia menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan di dalam 2 Korintus dikatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tuhan menciptakan kita kembali. Ia tidak membuang kita, tetapi Ia menciptakan kita kembali. Ia mengkaryakan kita kembali. Kita telah terhilang, tetapi Ia menciptakan kita kembali menjadi milik kepunyaannya melalui anaknya Yesus Kristus. Lewat kematian Yesus Kristus, Tuhan mau kita menyadari bahwa kita itu istimewa dan dikasihinya. Manusia meletakkan identitasnya kepada perbuatannya, tapi gagal. Kita berdosa, dosa kita itu begitu besar sehingga manusia gak mungkin datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasihnya lebih besar daripada pelanggaran kita.
Kasih-Nya lebih besar dari kegagalan kita. Ia menciptakan kita. Bukan di kejadian tadi dengan tangannya, tetapi Ia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diciptakan kembali dengan anaknya, melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu harga diri kita bukan lagi seharga dari prestasi kita kepada pengakuan manusia, tapi harga diri kita seharga apa Bapak Ibu? Seharga darah Kristus. Kalau Tuhan begitu memandang kita berharga, kalau Tuhan begitu memperlakukan kita spesial, mengapa kita sering sekali menilai diri kita berdasarkan sesuatu yang parah? Tuhan bilang, kamu berharga di mataku, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena perbuatanku di atas kayu salib. Oh enggak Tuhan, aku enggak punya ini, enggak punya itu, aku kurang berharga. Tuhan memandang kita, memperlakukan kita berharga, tetapi manusia sering sekali menilai dirinya terhadap sesuatu yang panah dan rapuh. Makanya di Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, mungkin banyak orang tahu bahwa dia itu berharga di hadapan Tuhan. Banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk dirinya, tapi sedikit orang yang menyadari dia itu berharga. Tahu dan menyadari itu beda. Kalau orang menyadari, dia akan memperlakukan dirinya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau orang menyadari begitu dia berharga, begitu dia spesial, istimewa di hadapan Tuhan, sembarangan gak dia memperlakukan tubuhnya? Sembarangan gak dia menggunakan mulutnya? Sembarangan gak dia menggunakan tangannya? Sembarangan gak dia menggunakan mata dan telinganya? Enggak sembarangan. Waktu mulut kita ngucapin sesuatu yang kotor, ya kata-kata label yang jelek terhadap seseorang, langsung kita tangkap monyong kita. Kok mulutku ngomong kayak gitu ya? Ini kan mulutku udah ditebus Tuhan ini. Darahnya udah lunas ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita udah ditebus, kita begitu berharga. Waktu tangan kita mulai melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang jorok, tanganku udah ditebus Tuhan, harganya udah lunas di atas kayu salib. Ini bukan kaleng-kaleng nih, tangan ini, kaki ini, telinga ini bukan kaleng-kaleng, ditebus dengan darah yang kudus, darah yang mahal. Kalau kita tahu sebegitu berharganya kita, menghidupi identitas kita hari demi hari, membawa kita serupa dengan Kristus. Haleluya. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, bukan satu perkataan saja, tapi satu bukti kamu diterima, kamu dikasihi, kamu berharga, kamu spesial, kamu diakui sebagai anak di hadapan Tuhan melalui darah anaknya, darah yang mahal. Hidup kita hari ini seharga dengan darah Yesus. Maka kalau saudara memandang dan memperlakukan betapa berharga kita sebagaimana Tuhan memperlakukan kita, maka kita akan menjadi orang yang menemukan keamanan di dalam Yesus Kristus. Waktu saudara berkaca, saudara tidak lagi berkaca, oh ini saya kasta. Tidak. Waktu saudara berkaca, inilah kasta yang ditebus Tuhan. Inilah kasta yang berharga di hadapan Tuhan. Inilah kasta yang dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Wow, sehingga kita melihat diri kita tidak lagi dengan cara-cara dunia ini, tapi dengan cara sikap dan perbuatan Tuhan. Kenapa manusia sering sekali merendahkan sesamanya? Kenapa? Karena dia sendiri tidak menghargai dirinya.
akan dimampukan untuk menghargai orang lain. Kenapa orang suka merendahkan, mengintimidasi, menghakimi? Karena dia lupa siapa dirinya. Kenapa orang Farisi tadi? Aku tidak seperti pemungut cukai itu, Tuhan. Aku berpuasa, aku memberi perpuluhan. Menghina dalam hatinya, merendahkan dalam hatinya, menghakimi dalam hatinya. Kalau kita sadar siapa diri kita, kita tidak punya kekuatan. Saya ditebus, saya berharap karena apa yang saya lakukan. Kalau kita tahu nilai diri kita, kita nggak akan sembarangan lagi menggunakan kata-kata kita, mata kita. Akhirnya apa? Kalau orang menemukan identitasnya, pasti dia hari demi hari serupa Kristus. Pasti ia akan hari demi hari lebih baik dari hari kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin luar biasa. Kalau dia istri, semakin hari semakin dicintai suaminya. Kalau dia suami, semakin hari semakin dikagumi oleh istrinya. Kalau dia orang tua, semakin hari semakin menjadi idola anak-anaknya. Amin. Kalau saudara jemaat, hari demi hari orang yang bertemu dengan saudara, di mana sih kamu gereja? Baby, kamu di mana sih gereja? Aku mau ikut. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita menemukan identitas kita. Karena apa? Di dalam Kristus kita menemukan kecukupan. Di dalam Kristus kita menemukan segala yang kita perlu. Saya adalah orang yang dari kecil sampai remaja, bahkan sampai pemuda, sulit menerima diri saya. Yang pertama, tadi saya bilang ya, kok saya dibesarkan Tuhan, dilahirkan di keluarga seperti ini. Bapak saya, orang tua saya cerai, broken home. Ya, saya dilabeling sama keluarga, kamu kayak bapakmu kamu. Aduh Tuhan, kok saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Ditambah lagi kalau saya berkaca, Bapak Ibu, alis saya tebel kan? Tebel. Kok tebel sekali alis saya? Kok hitam gitu ya? Nggak terima dengan diri. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak seperti saya. Atau mungkin saudara nggak menerima di sisi yang lain. Mungkin, kok aku nggak sepintar dia, kok aku nggak sekaya dia, kok nggak aku seberuntung orang itu. Kita akan terus jatuh di dalam membanding-bandingkan, sibuk membanding-bandingkan. Kita akan persaingan. Oh, tetangga kita udah beli rumah 2. Aduh, aku cuman ngontrak, aku cuman punya 1. Kapan ini aku punya rumah 3? Ya, kita akan sibuk dengan itu semua. Nah, sudahkah kita menemukan rasa cukup dalam Kristus? Kalau hari ini saudara, pekerjaan kita, pasangan kita, kesehatan kita yang kita dambakan itu belum datang-datang, apakah Tuhan cukup buat kita? Kalau terobosan yang kita tunggu-tunggu, terobosan keuangan, terobosan kesehatan belum terjadi, apakah Tuhan cukup buat kita? Kalau doa kita yang naikkan belum, permohonan kita belum dikabulkan, puasa kita, pergumulan kita tidak kunjung selesai, apakah Tuhan cukup buat kita? Waktu kita menemukan identitas kita dalam Kristus, identitas yang sejati, maka kita akan menemukan rasa cukup. Waktu kita kembali kepada imago Dei, saudara akan berkata, Kristus cukup buat aku. Saudara tidak akan fokus kepada hasil, tapi fokus kepada apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang fokus kepada hasil. Tuhan gak pernah fokus hasil. Dia fokus kepada proses yang kita jalani. Maka sebagai gembala pun saya belajar melihat apa? Utamakan apa? Proses yang kita lewati, bukan hasil. Waktu Tuhan hamba yang 5 talenta, 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta, Tuhan gak pernah bilang berapa hasilmu, tapi bagaimana hamba-hamba itu mau diproses mengembangkan talentanya. Kalau kita melihat Tuhan cukup buat kita,
maka kita akan berkata, berkat yang terbesar dalam hidupku itu Tuhan. Upah yang lebih besar, paling besar dalam hidupku itu Tuhan. Tuhan itu cukup buat aku. Kalau orang lain mungkin gak terima saya, aku punya Tuhan yang terima aku. Mungkin orang lain mengejek kita, hitam. Gak apa-apa, aku hitam. Yang penting Tuhan sayang sama aku. Amin. Mungkin orang lain berkata, miskin, bodoh. Gak apa-apa, kamu bilang saya miskin, bodoh. Yang penting saya punya Tuhan yang kaya. Dia paham saya. Dia cukup sama saya. Haleluya. Amin. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, jemaat yang siap menggenapi rencananya. Kita bisa damai dalam segala keadaan. Waktu kita dipuji orang, kita tidak lupa diri, kayak awan-awang gitu ya, merasa paling benar, merasa paling hebat, paling spesial gitu ya. Tidak, saudara. Waktu orang menghina kita juga, kita tidak menjadi orang yang menjadi rendahan karena dihina orang. Karena identitas kita bukan pada perkataan, bukan pada perlakuan orang, tetapi kepada perbuatan dan perkataan Yesus. Perbuatan manusia, perkataan, perlakuan manusia itu berubah waktu dia ada maunya. Pak Perengki baik banget sih. Pak kok berarti tadi? Pak, nanti ya Pak ya, pulang dari sini. Kita nyampe ya. Ternyata ada maunya. Waktu dia nggak punya maunya, aku nggak suka sama Pak Perengki itu. Rambutnya selalu disisir seperti itu. Sekali-sekali ini dong, pangkas cepak dong. Kenapa? Lagi nggak ada maunya, saudara. Itulah manusia. Tetapi pengakuan Tuhan, perbuatan Tuhan berubah enggak? Tidak pernah berubah. Kekal. Dia setia. Dia tidak pernah berubah. Maka kita akan menjadi pribadi yang kuat karena kita menyandarkan identitas kita pada pribadi yang kekal dan kuat. Ketika kita menghadapi situasi, kita menjadi orang yang tidak lagi perlu membuktikan diri. Kita tidak perlu lagi berjuang untuk sebuah pengakuan. Kita sudah aman di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi orang yang sangat aman dan berani, tapi rendah hati. Tegas dan kuat, namun hangat dan penuh kasih. Percaya diri, namun tidak mementingkan diri sendiri. Wow, saudara. Jadi waktu kita hari ini melayani, beribadah, memberi, berbuat baik, bukan untuk mendapatkan identitas, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Alasan kita dan motivasi kita hidup adalah sarana ungkapan syukur atas anugerahnya. Sarana kita untuk melatih diri, menghidupi identitas kita. Mengapa kita perlu melayani? Untuk melatih, mengingatkan, saya melayani karena anugerah, saya memberi karena anugerah. Saling mengingatkan. Mengapa kita butuh KPW? Karena di KPW itu kita saling mengingatkan. Oh iya, ternyata dia bisa melewati tantangan. Itu anugerah dari Tuhan. Kita saling melatih, mengingatkan kita. Kalau kita bisa taat, memberi, menolong, berbuat baik, itu sebagai sarana ungkapan syukur kita. Bukan sarana transaksional, bukan sarana untuk menyogok Tuhan, tetapi bukti bahwa kita adalah orang yang sadar kita disayang dan diterima oleh Tuhan. Lewat kita rajin Bapak Ibu mengungkapkan syukur kita, kita melatih otot-otot iman kita. Sehingga ketika datang badai, ketika datang satu persoalan, kita tidak gampang mutung, kita tidak gampang mundur, karena otot-otot rohani kita kuat. Amin. Kenapa orang sedikit-sedikit mundur? Kenapa sedikit-sedikit perkataan jadi membele gitu ya? Karena belum dilatih otot-otot rohaninya. Kita perlu saling melatih. Minggu yang lalu kita belajar, kuatkanlah lutut yang goyah dan lengan supaya kita jalan lurus. Kita butuh melatih otot-otot rohani kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama dalam khotbah kita hari ini. Sudahkah saudara menemukan identitas di dalam Kristus? Sudahkah kita mengenal dan memperlakukan diri kita sebagaimana Kristus
merencang kita, sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kalau ternyata kita sering sekali menaruh identitas kita kepada pencapaian, kepada pengakuan, kepada perbuatan, bahkan kepada apa yang kita miliki, mari kita minta Roh Kudus menuntun hati kita. Roh Kudus, mampukan aku saat ini, selidiki hatiku, ubah hatiku, supaya aku sungguh-sungguh merasakan, menyadari, mengalami akan kasih-Mu yang begitu besar, yang menerimaku, yang membuatku berharga. Tuhan, ampuni kami kalau kami menaruh identitas kami kepada barang-barang yang kami miliki, kepada perkataan, perbuatan orang yang kami rasakan, kepada pencapaian-pencapaian di dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami bertobat dan kami minta Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, supaya kami berdiri atas dasar yang teguh, dasar yang kekal, yaitu perbuatan-Mu yang menciptakanku dengan tangan-Mu sendiri, dengan tidak hanya berkata dengan firman, tetapi dengan perbuatan. Engkau menciptakanku spesial, Engkau merencangku, Engkau membentukku dalam kandungan ibuku, Engkau membuatku istimewa. Bahkan tidak hanya itu, Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk melahirkan aku kembali, menjadi ciptaan baru, menjadi pribadi yang teguh, kuat, kokoh menghadapi apapun, tetap berdiri karena Engkau yang menjadikanku istimewa, spesial, berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib firman-Mu, ajaib segala yang Kau lakukan. Bawa kami Tuhan untuk semakin hari serupa dengan Engkau. Jangan biarkan kami menjadi jemaat tanpa memiliki jati diri yang daripada Engkau. Biar hari ini kami menjadi jemaat yang menaruh identitas kami kepada perbuatan anak-Mu Yesus Kristus. Mulai hari ini, setiap pelayanan kami, setiap pemberian kami, perbuatan baik kami didasarkan karena nilai, harga, kasih yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.